Udah bisa dimulai semuanya? Udah bisa dimulai semuanya? Udah bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Perkenalkan, saya Tia Setiawati yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kali ini, di mana kelompok kami akan melanjutkan pembahasan mengenai perkembangan sosioemosional pada masa remaja. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu April dan Nova yang juga akan mempresentasikan materi pada perkuliahan hari ini. Untuk presentasi yang pertama, yaitu materi selanjutnya tentang keluarga. Mohon maaf. Untuk rumusan masalah, kelompok kami akan membahas kelanjutan materi yang sebelumnya, yaitu yang pertama ada keluarga, menjelaskan perubahan yang terjadi dalam hubungan remaja dengan orang tua mereka. Yang kedua, rekan atau teman sebaya menjelaskan ciri-ciri perubahan yang terjadi dalam hubungan teman sebaya selama masa remaja. Apakah PPT-nya next-nya? Next? Belum. Belum, Tia. Bentar. Ini kalau gini berubah nggak? Berubah. Oke, saya ulangi lagi ya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi kelanjutan dari kelompok sebelumnya. Yaitu untuk rumusan masalah yang pertama ada keluarga yang menjelaskan perubahan yang terjadi dalam hubungan remaja dengan orang tua mereka. Yang kedua, ada rekan atau teman sebaya menjelaskan ciri-ciri perubahan yang terjadi dalam hubungan teman sebaya selama masa. Yang ketiga, ada budaya dan perkembangan remaja menjelaskan bagaimana budaya mempengaruhi perkembangan. Dan yang keempat, ada masalah remaja, mengidentifikasi masalah remaja dalam perkembangan sosioemosional dan strategi membantu remaja bermasalah. Untuk materi yang pertama adalah keluarga, yang dimana masa remaja biasanya mengubah hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka. Di antara aspek terpenting dari hubungan keluarga pada masa remaja adalah yang melibatkan pengawasan orang tua, otonomi, keterikatan, dan konflik orang tua remaja. Pemantauan orang tua.
Aspek kunci dari peran manajerial orang tua pada masa remaja adalah memantau perkembangan remaja secara efektif. Pemantauan termasuk mengawasi pilihan remaja tentang pengaturan sosial, kegiatan, teman, dan upaya akademis. Pengungkapan remaja kepada orang tua tentang keberadaan mereka terkait dengan penyesuaian remaja yang positif. Penelitian terbaru tentang pemantauan orang tua telah bergeser dari penekanan eksklusif pada peran orang tua dalam memantau keberadaan dan aktivitas remaja menjadi memasukkan peran aktif remaja dalam mengelola akses orang tua mereka terhadap informasi. Remaja lebih bersedia mengungkapkan informasi kepada orang tua ketika orang tua mengajukan pertanyaan kepada remaja dan ketika hubungan dengan orang tua ditandai dengan tingkat kepercayaan, penerimaan, dan kualitas yang tinggi. Mengasuh anak dalam pola asuh otoritatif, yaitu di mana orang tua mendorong anak dan remaja untuk mandiri, namun tetap memberikan batasan dan kontrol atas tindakan mereka. Di mana remaja diperbolehkan memberi dan menerima secara verbal, tetapi orang tua tetap bersikap hangat dan penuh perhatian. Yang selanjutnya ada otonomi dan lampiran. Banyak orang tua mengalami kesulitan menangani dorongan remaja untuk otonomi, meskipun dorongan tersebut merupakan salah satu ciri remaja. Remaja tidak hanya pindah ke dunia yang terisolasi dari orang tua, keterikatan dengan orang tua meningkatkan kemungkinan bahwa seorang remaja akan kompeten secara sosial. Tuntutan remaja akan otonomi dan tanggung jawab membingungkan dan membuat marah banyak orang tua. Orang tua melihat remaja mereka melepaskan diri dari genggaman mereka. Mereka mungkin berusaha melakukan pengendalian yang lebih kuat ketika remaja menuntut otonomi dan tanggung jawab. Keadaan emosional yang memanas. Kedua belah pihak ini, di mana salah satu pihak mencaci maki, mengancam, dan melakukan apa saja yang dirasa perlu untuk mendapatkan kendali. Orang tua mungkin nampak frustasi karena mereka berharap remaja mereka menuruti nasihat mereka, mau meluangkan waktu bersama buat keluarga, dan tumbuh untuk melakukan apa yang benar. Sebagian besar orang tua mengantisipasi bahwa anak remaja mereka akan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi pada masa remaja. Tetapi hanya sedikit orang tua yang membayangkan dan memprediksi seberapa kuat keinginan remaja untuk menghabiskan waktu bersama teman sebaya, atau seberapa kuat remaja ingin menunjukkan bahwa mereka bukan orang tua mereka yang bertanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan mereka. Kemampuan remaja untuk mencapai otonomi dan mendapatkan kendali atas perilaku mereka diperoleh melalui reaksi orang dewasa yang sesuai dengan keinginan mereka untuk mengontrol. Yang selanjutnya ada orang tua dan konflik remaja. Konflik orang tua remaja meningkat pada masa remaja. Konflik biasanya moderat daripada parah. Dan konflik meningkat dapat melayani fungsi perkembangan positif, mempromosikan otonomi dan identitas. Sebagian remaja mengalami konflik orang tua remaja yang tinggi yang terkait dengan hasil negatif. Periode ketika konflik dengan orang tua meningkat melampaui tingkat masa anak-anak, di mana peningkatan ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk perubahan biologis pubertas, perubahan kognitif yang meliputi peningkatan idealisme dan penalaran logis, perubahan sosial yang berfokus pada kemandirian dan identitas, perubahan kebijaksanaan pada orang tua, dan harapan-harapan yang dilanggar oleh pihak orang tua dan remaja.
Remaja biasanya membandingkan orang tuanya dengan standar ideal dan kemudian mengecam kekurangan-kekurangannya. Banyak orang tua melihat remaja mereka berubah dari seorang anak yang selalu menurut menjadi seorang anak yang tidak mau menurut, melawan, dan menentang standar-standar orang tua. Bila ini terjadi, biasanya orang tua cenderung berusaha mengendalikan dengan keras dan memberi lebih banyak tekanan kepada remaja agar menaati standar-standar aturan orang tua. Meskipun konflik orang tua remaja meningkat pada awal, sebagian besar konflik melibatkan peristiwa sehari-hari dalam kehidupan keluarga. Seperti menjaga kebersihan kamar tidur, berpakaian rapi, pulang pada waktu tertentu, dan tidak berbicara secara terus-menerus di telepon. Konflik sehari-hari yang mencirikan relasi orang tua remaja sebenarnya dapat berperan sebagai fungsi perkembangan yang positif. Perselisihan dan perundingan kecil ini mempermudah transisi remaja dari tergantung pada orang tua menjadi seorang individu yang memiliki otonomi. Konflik berkepanjangan dan mendalam ini terkait dengan sejumlah masalah remaja adalah seperti bentuk pelarian diri dari rumah, kenakalan remaja, putus sekolah, kehamilan, dan pernikahan yang terlalu dini, serta keterlibatan dengan sekte-sekte keagamaan dan penyalahgunaan obat-obatan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Nova. Baik, untuk selanjutnya, hubungan dengan saudara. Bahwa pada awal masa remaja, hubungan yang terjalin dalam keluarga penuh dengan pertentangan. Kemudian, pada masa akhir remaja, mulai terbina hubungan yang baik antara saudara kandung remaja, mulai menerima kehadiran saudaranya yang dulu dianggap menjengkelkan, dengan cara yang lebih tenang dan filosofis. Seringkali remaja akan menggambarkan sikap seperti orang tua terhadap saudaranya yang lain, dan hal ini mengurangi pertentangan. Hubungan saudara kandung pada masa remaja meliputi menolong, berbagi, mengajar, bertengkar, dan bermain. Selain itu, saudara sekandung remaja bisa bertindak sebagai pendukung emosi, lawan, dan teman berkomunikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh April. Menurut Furman dan Burmester, menyebutkan ada 4 dimensi dalam hubungan saudara kandung, yaitu kehangatan, status atau kekuatan, konflik, dan persaingan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam hubungan antar saudara kandung yang dikemukakan oleh Furman dan Burmester, yaitu konstelasi keluarga, perbedaan perlakuan orang tua dan hubungan orang tua dengan anak, konstelasi keluarga, perbedaan orang tua dan hubungan orang tua dengan anak mempengaruhi dimensi-dimensi dalam suatu hubungan saudara kandung yang bisa menimbulkan kehangatan, status akad atau kekuatan, konflik, dan persaingan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nova. Selanjutnya, rekan atau teman sebaya. Teman sebaya memainkan peran yang kuat dalam kehidupan remaja. Menurut Brown dan Dietz 2009, Vitaro, Boivin, dan Bukowski 2009. Hubungan teman sebaya mengalami perubahan penting pada masa remaja, termasuk perubahan dalam persahabatan dan kelompok sebaya dan awal dari hubungan romantis. Dalam bahasan sebelumnya, kita telah mendiskusikan bagaimana anak-anak meluangkan lebih banyak waktu dengan teman-teman sebaya mereka pada pertengahan dan akhir masa anak-anak daripada awal masa anak-anak. Kita juga menemukan bahwa persahabatan menjadi sangat penting pada pertengahan dan akhir masa anak-anak, dan bahwa popularitas di antara teman-teman sebaya merupakan suatu motivasi yang kuat bagi kebanyakan anak-anak. Next ya. Selanjutnya persahabatan.
Menurut Henry Stack, Sullivan adalah ahli teori yang paling berpengaruh untuk membahas pentingnya persahabatan remaja. Dia berpendapat bahwa ada peningkatan dramatis dalam kepentingan psikologis dan keintiman teman dekat pada masa remaja awal. Teman menjadi semakin penting dalam memenuhi kebutuhan sosial. Umumnya, remaja terlibat dalam semua bentuk perilaku konformitas yang negatif seperti menggunakan bahasa yang jorok, mencuri, merusak, dan mengolok-olok orang tua dan guru. Akan tetapi banyak sekali konformitas teman sebaya yang tidak negatif terdiri atas keinginan untuk dilibatkan di dalam dunia teman sebaya, seperti berpakaian, seperti teman-teman, dan keinginan untuk meluangkan waktu bersama anggotanya. Bagi kebanyakan anak, menjadi populer dengan teman sebaya adalah keinginan yang kuat. Selama masa remaja, khususnya masa remaja, kita lebih mengikuti standar-standar teman sebaya daripada kita lakukan pada masa anak-anak. Para peneliti telah menemukan bahwa pada kelas 8 dan 9, konformitas dengan teman sebaya, khususnya dengan standar-standar antisosial mereka memuncak. Selanjutnya akan dipaparkan oleh April. Grup sejawat. Tekanan untuk menyesuaikan diri dengan teman sebaya sangat kuat selama masa remaja, terutama selama kelas 8 dan 9. Cliques dan crowd menganggap lebih penting dalam kehidupan remaja daripada dalam kehidupan anak-anak. Kebudayaan relasi dengan kelompok teman sebaya pada masa remaja dapat dikategorikan dalam salah satu dari 3 bentuk, yaitu crowd, cliques, atau persahabatan individual atau geng. Cliques dan crowd memiliki peran yang lebih penting dalam kehidupan remaja daripada anak-anak. Cliques merupakan kelompok kecil yang berkisar dari 2 hingga sekitar 12 individu dan rata-rata sekitar 5 hingga 6 individu. Anggota cliques biasanya berjenis kelamin sama dan berusia hampir sama. Beberapa cliques terbentuk karena persahabatan. Sedangkan crowds merupakan kelompok teman sebaya yang terdiri atas banyak remaja yang memiliki minat sama. Pada umumnya, mereka juga anggota charms dan cliques. Karena jumlah anggotanya banyak, maka sering terjadi ketegangan emosional di antara mereka. Terdapat 6 struktur kelompok teman sebaya yang ditemukan di antaranya yaitu murid yang populer atau populars, murid yang tidak populer atau unpopulars, murid yang gemar berolahraga atau jokes, murid yang cerdas atau brains, murid pengguna obat-obatan atau druggies, dan murid biasa atau average menurut Brown dan Mounds 1989. Proporsi murid dalam cliques ini jauh lebih sedikit pada sekolah-sekolah multi-etnis karena adanya tambahan kelompok berdasarkan etnis tersebut. Selanjutnya, adalah kencan dan romantis hubungan. Kencan bisa memiliki banyak fungsi. 3 tahap mencirikan perkembangan hubungan romantis pada remaja yaitu masuk ke ketertarikan romantis dan afiliasi pada usia sekitar 11-13 tahun. Yang kedua, menjajaki hubungan romantis pada usia sekitar 14 hingga 16 tahun. Dan yang ketiga, mengkonsolidasikan ikatan romantis pada usia sekitar 17-19 tahun. Banyak remaja gay dan lesbian berkencan dengan sesama jenis yang dapat membantu mereka memperjelas orientasi seksual mereka atau menyamarkannya dari orang lain. Budaya dapat memberikan pengaruh yang kuat pada kencan remaja. Kencan menunjukkan koneksi campuran dengan penyesuaian selama masa remaja. Kencan dini dikaitkan dengan masalah perkembangan. Remaja meluangkan banyak sekali waktunya, baik untuk berkencan atau berpikir tentang berkencan, yang telah melampaui fungsi aslinya, yaitu sebagai proses bertunangan menjadi suatu bentuk rekreasi, sumber status dan prestasi, serta suatu setting belajar tentang suatu relasi yang akrab. Namun, salah satu fungsi berkencan tetap merupakan penyeleksian pasangan.
3 tahap mencirikan perkembangan hubungan romantis pada masa remaja, yaitu yang pertama, masuk ke atraksi romantis dan afiliasi pada usia sekitar 11 hingga 13 tahun. Tahap awal ini dipicu oleh pubertas. Dari usia 11 hingga 13 tahun, remaja menjadi sangat tertarik pada romansa dan mendominasi banyak percakapan dengan teman sesama jenis. Menumbuhkan rasa suka pada seseorang adalah hal biasa dan rasa suka itu seringkali dibagikan kepada teman sesama jenis. Remaja muda mungkin atau tidak mungkin berinteraksi dengan individu yang menjadi objek kegilaan mereka. Ketika kencan terjadi, biasanya terjadi dalam pengaturan kelompok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tia. Untuk poin yang kedua, yaitu menjelajahi hubungan romantis pada usia sekitar 14 hingga 16 tahun, di mana pada titik ini seorang remaja terlibat dalam 2 jenis romantis yang terjadi. Yang pertama adalah kencan santai yang muncul di antara individu-individu yang saling tertarik. Pengalaman berkencan ini seringkali berumur pendek, paling lama berlangsung beberapa bulan, dan biasanya hanya bertahan selama beberapa minggu. Yang kedua, ada kencan dalam kelompok adalah umum dan mencerminkan keterikatan dalam konteks teman sebaya. Teman sering bertindak sebagai fasilitator pihak ketiga dari hubungan kencan potensial dengan mengomunikasikan minat romantis teman mereka dan mengonfirmasi apakah ketertarikan ini dibalas. Yang ketiga ada mengkonsolidasikan ikatan romantis di adik pada usia sekitar 17 hingga 19 tahun pada akhir tahun-tahun sekolah menengah, hubungan romantis yang lebih serius berkembang. Hal ini ditandai dengan ikatan emosional yang kuat yang lebih mirip dengan hubungan romantis seperti orang dewasa. Obligasi ini seringkali lebih stabil dan bertahan lama daripada obligasi sebelumnya. Biasanya berlangsung 1 tahun atau lebih. Untuk teman-teman ini bikin link baru, di end dulu ya.